Semangat pagi Sobat Humas, senang sekali kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Ning Polwan akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Nah Sobat Humas, ancaman peredaran narkoba di masa pandemi pastinya tetap tak pernah berhenti. Ditres Narkoba Polda Jawa Timur telah berhasil mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Kompol Rosa. Siapakah beliau? Mari kita langsung berbincang-bincang supaya kita dapat mengenal lebih dekat. Semangat pagi, Ibu Rosa. Selamat pagi, Mbak Ning. Mungkin maskernya bisa dibuka Ibu, karena tadi kan sudah melalui berbagai tes kesehatan. Ya. Ternyata Ibu Rosa cantik sekali ya, Sobat Humas. Ibu Rosa, ini Ibu saat ini berdinas di Ditres Narkoba ya? Iya, betul. Di bagian apa Ibu? Di bagian sebagai Kanit 3 Subdit 2 Ditres Narkoba. Oh Kanit. Iya. Ibunya Kanit sudah cantik, banyak prestasi Kanit juga. Luar biasa ini Sobat Humas. Dan Ibu kalau boleh tahu Ibu angkatan tahun berapa Bu? Saya angkatan 2007 Akademi Kepolisian. Akpol 2007 ya, asalnya dari Jambi. Dari Jambi. Ibu ini langsung saja kita bincang-bincang terkait dengan pengedaran narkoba. Faktanya peredaran narkoba ini meskipun saat ini di masa pandemi, nyatanya nggak pernah berhenti ya Bu ya. Betul. Beberapa hari yang lalu Ditres Narkoba kan mengungkap jaringan internasional. Nah itu awal mula ceritanya seperti apa sih Bu kalau boleh tahu? Ya, ceritanya cukup panjang, Mbak. Gitu ya. Jadi kita waktu sebelum kita melakukan penangkapan, jadi kita mendapatkan beberapa informasi dari rekan kita di Bea Cukai, yang mana mereka menginformasikan bahwa ada satu barang kiriman melewati perairan itu dari Malaysia. Mereka curigai ada terdapat narkotika, sehingga kita bersama-sama untuk melakukan pengecekan di pengiriman tersebut. Ternyata memang setelah melalui beberapa alat sortir itu terdapat narkotika. Kemudian kami dalami untuk profiling barang-barang ini dari mana, kemudian juga mau kemana, dan pemiliknya siapa. Itu kami profiling sehingga kami selanjutnya melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan ini butuh waktu sekitar seminggu. Namun sekitar seminggu ini kita di beberapa tempat wilayah. Yang pertama itu kita sempat ke Kediri. Di Kediri itu kita selama 1 hari di sana untuk mengetahui ini barang ini kan harus segera dikirimkan ke pemiliknya. Nah, kemudian dari Kediri kita berangkat lagi ke Garut. Di sana barang itu mau ke sana, kita ikutin itu sekitar 2 hari. Kemudian baru akhirnya di Jakarta. Berakhir di Jakarta. Di sana yang mana pihak dari yang penerima ini menelpon untuk paketan ini sudah sampai mana dan mau dikirim kemana dari mereka sendiri. Nah, pada waktu itu karena memang situasinya juga pandemi, ada PPKM, kita juga tidak bisa langsung mengantar ke tempat tujuan. Jadi kita butuh 3 hari di sana. 3 hari menunggu juga situasi di sana. Mereka kan namanya peredaran narkoba ini tersembunyi, terselubung. Sehingga kalau pada saat menerima juga, yang pihak penerima juga harus berhati-hati juga. Gitu. Sehingga pada saat penerimaan juga, pada saat itu situasinya masih pandemi yang memang lagi naik, melonjak di Jakarta. Kami juga mesti melewati beberapa tempat yang ditutup, jadi kita sempat berkeliling-keliling untuk sampai ke tempat tujuan. Karena di sana sempat ditanyakan ini mau barang ini mau kemana, apalagi kita juga dari luar kota, apakah sudah vaksin, apakah udah swab begitu.
Jadi sempat ada hambatan. Kemudian sampai di sana kita melihat ada yang menerima di apartemen di Jakarta, salah satu apartemen di Jakarta di sana itu ada yang menerima di sana, itu wanita. Yang menerima wanita, kemudian kita ikuti, ternyata dia dia menuju lokasi yang di sana sudah ada menunggu pria, yaitu orang Nigeria. Nah, pada saat di sana kita melakukan penangkapan yang wanitanya dan prianya. Kemudian setelah itu kita juga melakukan pendalaman lagi setelah kita tangkap dari mana ini barangnya, siapa yang mengirimnya. Nah, itu karena keterbatasan kita pemahaman bahasa, jadi kita cuma bisa bahasa Inggris, yang di sana bahasa Nigeria. Jadi kita sempat keterbatasan bahasa yang sementara kita masih yang seharusnya bisa kita kembangkan secepatnya karena pendalaman bahasa kurang, jadi ya kita cukup 2 orang itu yang kita tangkap. Tapi kasus ini masih kita lakukan pengembangan karena mengingat ini jaringan internasional yang dari orang Nigeria, barangnya dari Timur Tengah, yang mana yang pengedarnya orang Nigeria yang ada di Malaysia, kemudian Malaysia mengirimnya ke Indonesia gitu. Jadi barang ini awalnya dari Timur Tengah, Iya. kemudian dibawa orang Nigeria ke Malaysia, Iya, dari Malaysia dikirim ke Indonesia. Tadi ada penjelasan harus ke Kediri dulu. Itu kenapa harus ke Kediri dulu, Bu? karena mengikuti alur alami selama pengiriman. Oh, jadi alurnya kurir ini ya? Iya, kurir ini sampai ke titik yang benar orang yang mempunyai barang Apakah tanpa alamat? tanpa alamat. Oh, gitu. Iya, Terus jadi bagaimana ini kok bisa mengetahui ini adalah kira-kira tujuannya kemana gitu, Bu? Padahal kan tanpa alamat itu tadi. ya ini karena mereka hanya via telepon saja. Untuk nanti dikabari baru barangnya ada di Indonesia. Kemudian nanti dari Indonesia ini dilihat situ ada nomor telepon, dihubungi, ini mau dikirim kemana, baru nanti kita antarkan sesuai dengan yang dikabarkan lewat telepon. Jadi tidak alamatnya juga bukan alamat yang lengkap, jadi alamat cuma Jakarta gitu aja. Dengan nomor telepon. Dengan nomor telepon, ya. Karena seperti itu akhirnya polisi mengikuti jejak perjalanan dari kurir yang membawa barang ini gitu ya, Bu, yang orang yang benar pasti yang memiliki barang, karena namanya narkoba ini kita tidak tahu karena tersembunyi ya Mbak ya, karena tersembunyi sehingga kita tidak tahu nih siapa sebenarnya pemiliknya, gitu kan. Bisa jadi orang yang mengirim, yang selama perjalanan mengirim, bisa jadi juga karena kita nggak tahu apakah mereka ada kerjasama. Di situ kita memang harus benar-benar mengikuti alur dari pengiriman. Kalau sempat mereka tahu kalau ada pihak kepolisian yang mendampingi, bisa-bisa barang ini tidak sampai ke tempat tujuan yang sebenarnya. Akhirnya kasusnya tidak terungkap. Ya, betul. Ini pengiriman dari Malaysia ke Indonesia lewat Surabaya ini berarti lewat perairan ya, Bu? Lewat perairan. Ya. Adakah semacam biro jasa paket atau kurir yang mereka gunakan? Kalau lewat perairan pasti ada. Jadi pakai ekspedisi ya. Saat itu pakai ekspedisi. Pakai ekspedisi, yang mana memang pihak ekspedisi ini kan cuman melayani pengiriman. Mereka tidak mengetahui apa isi di dalamnya, sehingga juga mereka tidak mengetahui barang di dalam yang mereka kirim ini apa. Tetapi kebanyakan kalau lewat perairan rata-rata lewat ekspedisi. Mengikuti barang sampai target di Jakarta. Nah, itu total waktu yang dibutuhkan hingga kasus itu terungkap, Bu, dari proses penyelidikan dan sebagainya. Itu sampai berapa minggu, Bu? 1 minggu, Mbak. 1 minggu ya? Iya. Namun kadang saya mendengar dari rekan-rekan kadang tuh bisa sampai 2 minggu, yang alhamdulillah kita kemarin 1 minggu. Yang ini ya. Biasanya ya, mereka Bu, ya. juga orang yang menerima barang ini nggak terima langsung barang. Kebetulan yang pada saat kita kemarin itu mau terima barang langsung. Biasa tunggu 1 minggu dulu baru mereka mau terima barang. Tapi pada saat kemarin itu ya mau langsung terima barang. Alasannya apa itu, Bu? Mereka menunggu?
sampai 1 minggu? Karena pengirimannya itu dari Malaysia udah lama, sekitaran 3 bulan udah terlambat. Oh gitu. Ya, jadi mereka benar-benar menunggu paketnya itu. Hmm. Nah, mungkin karena faktor tersebut mereka pikir sudah jadi dibutuhkan secara cepat, jadi mereka langsung terima. Ketika si tersangka ini dilakukan penangkapan, Bu, apakah terjadi perlawanan atau seperti apa? Ya, sempat perlawanan, kita sempat mengeluarkan tembakan sekitar 3 kali. Karena sempat dia mengeluarkan sajam ya. Oh, sempat mau menyerang polisi ya? Iya, betul. Ada anggota yang terluka, Bu, saat itu? Enggak ada. Beruntungnya sampai Ya, anggota enggak kita ada. kan sudah Berupa pisau atau seperti apa, Bu? ya sajamnya seperti ya? pisau kecil gitu. Yang digunakan untuk Ya. menyerang ya? Ya, Dari 2 orang itu saja atau orang dari Nigerianya? yang Nigerianya. Nigeria. Mungkin berarti mereka memang sudah prepare ya, Bu ya? Ya, mereka mungkin memang terbiasa kali kayak pisau kecil itu, Mbak, pisau yang bisa disaku, dilipet itu ya. Ya. Kenapa mereka memilih Indonesia, Bu, sebagai tempat perdagangan narkoba ini? Indonesia ini marketnya cukup besar ya, Mbak, untuk narkotika ya. Jadi keuntungannya juga menggiurkan pasaran internasional. Sehingga masuk jadi narkotika ini di Indonesia tidak akan putus gitu, karena ya itu tergiur dengan keuntungannya itu. Karena memang dibandingin sama negara Malaysia sendiri, kemudian negara tetangga kita Singapura, itu mereka menjualnya tidak sefantastis harga di Indonesia. Gitu ya. Konsumennya lebih banyak. Konsumennya juga lebih banyak. Harganya mungkin lebih tinggi. Harganya lebih tinggi dari kedua negara tetangga kita sendiri. Oh gitu. Ini kan pada saat ini kan masa pandemi, Bu. Yang katanya banyak warga kita yang kesulitan dari sisi ekonomi. Tapi faktanya peredarannya ini justru semakin tinggi ya, Bu ya. Iya, betul. Narkoba ini. Ya. Jadi walaupun pandemi tidak mempengaruhi peredaran narkoba itu, karena dari pengalaman saya sendiri ya, Mbak Ning ya. Waktu saya berdinas di Malang Kota, alasan mereka untuk menjual narkoba itu ya karena untuk ekonomi, karena bisa menambah penghasilan. Karena ya itu keuntungan yang besar itu yang dijanjikan dari menjual narkoba. Yang menjual keuntungannya besar. Berarti kan yang membeli ini berarti kan juga ada dana atau uang ya, Bu ya, seperti betul. itu. Berarti kalau dinyatakan dari sisi ekonomi mengalami penurunan, ini perlu dikaji ulang mungkin ya. Kalau dari sisi penjualan narkobanya ya semakin meningkat, semakin kan? meningkat. Karena banyak alasan, banyak kebutuhan. Ya, juga. kadang waktu saya di Malang Kota itu alasan mereka ya untuk meningkatkan imunitas malahan. Jadi alasannya karena narkoba. Iya, betul, karena pandemi ini tuh imunitas. Ya, alasannya. Nah, sekali lagi berarti pandemi digunakan sebagai alasan untuk pembenaran. Ya, tapi itu tidak betul. Yang jelas namanya narkoba itu yaitu malah merusak tubuh, merusak organ dalam tubuh juga. Tidak ada pembenaran itu untuk imunitas, itu tidak ada. Memang alasannya mereka supaya lepas dari jeratan hukum aja. Betul. Tetapi kan polisi faktanya tidak langsung mengiyakan apa yang mereka jadikan alasan ya, Bu ya. Betul. Luar biasa ini. Dengan sampai 4 kilo masuk karena di Indonesia ternyata pangsa pasarnya lebih luas. Luar biasa. Untuk saat ini, Bu, apakah ditemukan lagi cara seperti itu yang setelah adanya penangkapan ini? Jadi dari tahun ke tahun, Mbak Ning, itu modus-modus peredaran narkoba itu selalu berubah-berubah. Kalau dulu 50% bisa lewat udara. Kemudian 25% lewat perairan, 25% lewat darat. Tapi sekarang terbalik. Jadi lewat perairan, yang karena memang lewat udara sering mereka gagal, kemudian sekarang berubah lewat perairan yang lebih besar, 50% perairan. Nah, ini modus-modus terbaru ini banyak mereka, termasuk yang kemarin saya
melakukan pengungkapan itu mereka mengirimkan lewat perairan, kemudian dimasukin dalam kemasan makanan di dalam kaleng. Sehingga yang bikin lolos tuh seperti itu, karena deteksinya mungkin mereka sekarang itu lebih pintar mereka untuk melakukan, untuk biar lewat deteksinya kemasannya itu dibuat rapi, memakai aluminium foil, sehingga untuk deteksi pada saat masuk ke Indonesianya kelewat gitu, Mbak. Itu dari negara mana, Bu? Yang saya ungkap ini yang dari yang dimasukkan dalam kemasan makanan dari itu. Malaysia. Dari Malaysia? Iya, karena kebanyakan pintunya itu Malaysia. Bisa lewat Batam, kemudian yang lewat Kalimantan gitu. Jadi yang ada perairan-perairan yang untuk sekarang ya. Itu sebanyak berapa kilo, Bu? 4 kilo sabu sama Yang makanan itu? Iya, sebanyak kalau tidak salah 8 kaleng. Jadi dalam kemasan masukin aluminium foil, masukin kaleng. Mereka sudah berapa kali itu, Bu, yang model seperti itu, modusnya yang seperti itu? Ya udah 4 kali itu. 4 Dengan kali cara juga? yang sama. Dengan cara yang Ya, sama. makanya mereka karena cara yang pertama berhasil, cara kedua berhasil, cara 3 berhasil, cara keempat ya tidak. Seperti ini juga. Ini ada contoh gambarnya Ya, ya? ini yang Nigeria yang ditangkap di Jakarta tadi, Iya, Bu? betul. Jadi makanannya dikeluarkan, kemudian dimasukin di aluminium jadi foil. kemasan yang hanya bertuliskan nomor handphone tadi? Iya, Di jadi dalam- jadi di dalam kardus itu, Mbak Ning, bukan hanya ada kemasan makanan. Jadi ada pakaian, terus ada makanan-makanan lainnya, kemudian juga ada seperti ini ada makanan-makanan ringan, kemudian juga ada susu, ada apa, semuanya dimasukin dalam satu kardus. Nah, di situ juga diselipkan tadi itu sabu sama Sabu. inek ya. Oh, oke. Wah, banyak sekali ini, Bu. Iya. Ini kalau dikonsumsi 1 minggu bisa langsung hilang nyawa dan sebagainya. Ini Bukan hanya kerugian negaranya kesadaran. bisa miliaran ini, Mbak. Ini ya? Iya. Luar biasa. Nah, Sobat Humas, saya mendapatkan informasi. Ternyata Bu Rosa ini selain mengungkap yang tadi 4 kg sabu, ternyata beliau juga pernah mengungkap beberapa narkoba yang lain dan jumlahnya itu sudah tidak wajar dan itu beredar di tempat kita. Dan beruntung berkat beliau barang ini tidak jadi tersebar ke generasi muda Indonesia. Itu ceritanya seperti apa, Bu? Apa saja yang pernah Ibu ungkap selain yang 4 kilo tadi, Bu? Ya Mbak Ning, jadi ini pada saat saya berdinas di Malang Kota, jadi memang ada beberapa pengungkapan yang ini ya, saya Bu, ya? lakukan ya. Kalau ini pengungkapan sekitaran 48 kilo ganja, Mbak. 48 Iya, kilo sama ganja. ya ada sabunya itu sekitaran 25 gram. Kemudian juga ada double L-nya ya sekitar, bisa dilihat, Mbak. Oke. Ya. Itu Ibu ya yang sebelah situ? Iya, saya pakai baju batik ya. Itu 48 kilogram ganja itu jumlahnya kan banyak ya, Bu, Banyak. ya? Itu bagaimana cara mereka membawa itu, dari mana ke mana? Ini barangnya sebenarnya datangnya tuh 100 kilo, Mbak. Awalnya? Dari? Jadi barang ini kita dapat informasi bahwa ada barang dari Aceh dikirim lewat darat ke Malang. Itu Bis melalui atau darat, enggak, Mbak. Melalui darat dia pakai mobil. ekspedisi? Enggak. Pakai mobil double cabin itu, mobil yang belakangnya tutupan itu loh, Mbak. Oh, oke, Ada double cabin penutupan tuh ya, Bu, itu. Ya. Oke. Kemudian mereka kirim langsung dari Sumatera sana, kirim ke Malang. Kemudian kita dapat informasinya cuman beda dalam waktu 2 hari, Mbak. Itu barangnya datang tuh langsung disebar sama dia, sama tersangkanya ini. Jadi disebarnya satu tempat mereka untuk menyebarnya itu bisa sampai 20 kilo, bisa sampai 15 kilo. Satu titiknya Satu itu. titik. Jadi tersisa itu sekitar 48 kilo waktu itu. Yang Kemudian kita Ibu juga tangkap sebagai barang bukti ya? ya. Jadi ini juga kita bisa 48 kilo ini sebelum kita ada ngungkap juga, Mbak. Jadi ada ngungkap double L itu. Jadi kan ada di foto tadi tuh ada pil double L. Pil double L, kemudian ada
BB-nya sabu, sebelum kita ngungkap itu kemudian ada 1 kilo ganja. Akhirnya kita lakukan pengembangan, ya itu bisa mendapatkan 48 kilo itu. Itu dalam jumlah sebesar itu, Bu. Bagaimana cara mereka mengemas sehingga bisa keluar dari Aceh itu, Bu? Ya itu mereka mengemasnya ya seperti yang ada di gambar, Mbak. Cuman pada saat pengiriman itu mereka benar-benar rapi. Jadi rapi itu tidak terlihat kalau mereka lagi lakukan pengiriman narkoba. Jadi ya itu lewat mobil. Jadi pakai mobil double cabin itu. Jadi tidak seperti mungkin kayak orang biasa gitu dalam pengiriman. Dan mereka juga ngirimnya tuh biar aman itu pada saat karung atau seperti apa itu, Bu? tidak dari mobil kita Mbak ditutup gitu aja. Model gelundungan seperti itu? Iya. Ditutup kapnya gitu aja? Iya. Dan itu bisa keluar dari sana tanpa ketahuan? Iya, betul. Di mobilnya itu mereka juga pada saat saya tanya kok bisa lancar ya menerima ini. Mereka kan penerima aja, yang ngirimnya beda. Yang ngirimnya ada yang ngirim sendiri. Mereka ngambil ini di mana, Bu? Dari di pinggir jalan. Di daerah Malang Kota dekat Singosari. Oke. Jadi mereka estafet nerimanya. Jadi dari mobil terus mereka nerimanya ngambil pakai motor. Ngambilnya pakai motor tanpa ada orang yang tahu di situ. Dengan ada barang-barang yang malam. Oh, mereka malam. Luar biasa ini, Bu. 1 juta narkoba yang mau diedarkan ke wilayah Jawa Timur, tetapi berkat Ibu akhirnya sekian ratus atau mungkin sekian warga dari Jawa Timur bisa terselamatkan. Luar biasa ini, Bu. Bu, terkait dengan kejadian tadi, pengungkapan kasus yang ternyata marketplace terbesarnya itu Indonesia. Ibu sebagai sosok aktor yang selalu mengungkap peredaran narkoba ini kan berusaha untuk melindungi generasi bangsa sebetulnya sampai berminggu-minggu meninggalkan keluarga seperti itu. Apa, Bu, pesan untuk warga Indonesia dalam menghadapi situasi seperti ini? Pesan saya ya terutama untuk kaum muda milenial kita ini ya. Karena namanya bangsa ini besarnya itu pasti di tangan kaum muda. Generasinya. Pada generasi kita ya. Generasi muda kita. Ya mereka harus bisa menjaga diri. Baik itu terutama di lingkungan keluarga. Jadi memang orang tua memang dituntut untuk bisa membimbing anaknya, kemudian juga menjaga anaknya dan selalu memberikan pengarahan bahwa namanya narkoba ini ya berbahaya, bukan hanya untuk diri dia sendiri tetapi juga untuk sekitarnya. Itu di lingkungan keluarga orang tua memang sangat dibutuhkan. Kemudian juga di lingkungan sekolah memang harus dididik benar-benar pengetahuan tentang narkotika, bahayanya penyalahgunaan, terus juga bahayanya kita terus mengkonsumsi, itu benar-benar diberikan dari sejak dini ya Mbak ya, dari pendidikan dari awal itu memang harus diberikan pemahaman bahwa dampak atau sisi buruk dari penggunaan narkoba itu seperti apa. Kemudian juga di lingkungan masyarakat ya, lingkungan masyarakat sekitar seperti tokoh masyarakat kita, kemudian juga pemimpin-pemimpin daerah gitu, lebih fokus memang untuk kita mencegah untuk narkotika ini tersebar di Indonesia lebih banyak lagi gitu kan. Karena memang narkoba ini pengaruhnya sangat besar terhadap kaum muda kita. Kalau sudah kaum muda kita ini buruk, ya bangsa kita bisa buruk. Iya. Baik, luar biasa Bu bincang-bincang kita hari ini. Saya doakan semoga Ibu semakin sukses, Bu. Amin. Semoga ini menginspirasi warga kita untuk lebih waspada, karena faktanya di masa pandemi seperti ini peredaran narkoba ternyata tidak berhenti. Iya. Semoga semuanya lebih waspada. Nah, Sobat Humas,
Demikian tadi bincang-bincang kita hari ini. Nantikan podcast di episode kita berikutnya. Dan waktunya saya untuk undur diri. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Matur Ning. saka langkong tretan. Sampai jumpa Sobat Humas di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.